selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 4.900 terkoreksi 3,92%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semarinya ICE ada distribusi dari AK, BK, JP, RX, JP, KJ ya. Jadi 5 atas nih broker-broker asing yang jualan. Kalau dilihat secara teknikal, waduh, jebol 5.000 ya. Kondisi sekarang dia baru retest trendline downtrend, tapi berpeluang juga jebol ya. Kalau menurut saya berpeluang jebol juga nih. Kemungkinan ya 4.600 itulah ya maksimalnya. Nih saya sudah gambar arah untuk ICE. Mudah-mudahan di situ nanti ada pantulan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dulu itu juga ada support kuat semenjak 2021. Jadi ICE ini sudah mendekati jauh masih ya. Harga Kopit sih di 3.000, sekarang di 4.600. Kalau dia ke 3.000 berarti harus turun 20%-an lagi, 30%-an. Terlalu dalam. 20%-an. Kalau menurut saya nggak jauh lagi. Palingan maksimal 10% lagi lah turunannya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk ICE, wah memang ada buangan ya. Ini Bapak Ibu bisa analisa seperti ini ya. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar mau analisa teknikal, ini saya hapus. Ini time frame weekly-nya udah kelihatan jelas, kemungkinan besar jebol. Area sideways-nya nih dengan support bisa pakai 5.000 karena itu angka genap ya. Ini area range sideways-nya tuh 5.000 sampai 5.400 dan dijebol. Jadi kalaupun naik, menurut saya sedikit aja. Kalau ISG susah menembus 7.200, 7.300, ICE juga akan susah menembus 5.000-nya. Dan dia tadi arahnya 4.600, 4.500 itu ya. Itu arahnya. Turunannya melihat historinya nih. Ya paling maksimal ya 5%, 10% lagi lah maksimal. Udah pejam mata aja Bapak Ibu. Simpan. Jadi seperti itu aja. Ini juga kalau Bapak Ibu bisa lihat per analisanya nih. Ini dia pola dead cat bond. Naik swing bawah dulu. Ini juga terlihat ada pola cup and handle terbalik. Dan ya 4.500, 4.600 itulah untuk ICE. Gimana yang nyangkut atas? Kalau menurut saya average down aja. Kalau nggak mau average down, nggak ada dana lagi, itu udah satu-satunya. Dan lamsam ya Bapak Ibu cuman perlu kesabaran aja ya. Pokoknya kalau ICE ini di bawah, harusnya di bawah 6.000 tuh bagus. Kalau Bapak Ibu di atas 6.000 ya lebih lama lah nunggunya ya, tapi berpeluang isi lewat 6.000. 6.500 ini lewat ya tahun ini, mudah-mudahan untuk ICE. Jadi seperti itu aja untuk ICE, karena sudah jebol 5.000 dan berpeluang pola dead cat bond. Kalaupun rebound ke bawah dulu lah ya, sabar-sabar aja. Ini Bapak Ibu kemarin sudah dikasih sideways dia dari support ke resisten berapa kali, dia dari 5.000 ke 5.300 tuh 6%. Turun lagi, naik lagi, dapat lagi. Ini bisa 3 kali Bapak Ibu tektokan di ICE. Yang penting yaitu kalau saham sideways itu enak ditektokin aja, beli dekat-dekat support, nggak harus pas 5.000, di 5.100 yang penting kita tahu jebol 5.000 cut loss. Misalnya ya 5.100 Bapak Ibu beli. Kalau cut lossnya di bawah 5.000 palingan 4%, 3% kan. Nah, beli aja dari 5.100, 5.125 itu sudah bisa ditoleransi cut lossnya. Misalnya belinya di 5.100. Ya ini berapa kali dia nyentuh 5.100 nih. Naik berapa persen dapat nih? Tuh 4% tuh bisa berkali-kali. Satu kali 5.100, naik lagi 5.300, turun lagi, naik lagi. Ya udah ditektokin aja dulu. Kalau Bapak Ibu lihat analisa saya sebelumnya itu ya, saya bilang kemungkinan besar ICE itu masih sideways 5.000 sampai 5.400, 5.500. Nah, berapa kali Bapak Ibu bisa dapat tuh ditektokin tuh? 3 kali harusnya dapat tuh. 5.000 naik, 5.200, 5.300, 5.100 naik. Seperti itu ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu cut loss kemarin ya,
3%, tapi kan sudah nutup nih dari mungkin 2 kali 3 kali Bapak Ibu trading pendek, beli di 5.100, jual di 5.300, ya udah dapat 5%-an, 6%-an bersihnya kemungkinan besar ya dari Bapak Ibu nunggu seperti itu. Jadi ICE menurut saya bisa turun dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada auto yang ditutup di harga 2010, terkoreksi 3,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya auto didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Auto, ini ya, pola dead cat bond juga, dia naik sedikit dibantai turun. Ini kalau Bapak Ibu beli auto, mungkin sekali beli naik dapat, beli kedua kalinya cut loss. Anggap aja rugi fee lah, atau ya rugi tipis lah. Ya biasa dari bagian trading. Yang penting itu tadi Bapak Ibu punya trading plan, punya sistem trading. Dan apakah mantul? Kemungkinan besar sih mantul. Tapi kalau offset, kalau melihat ISG yang baru awal mau turun, ya kayaknya bisa jebol 2000 maksimal nih. Ya mudah-mudahan 1800. Offset sedikit 10% lagi lah turunannya kalau jebol. Itu ya. Untuk auto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1360, terkoreksi 1,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya IMAS ada akumulasi. Langsung saja ke tengahnya. IMAS kondisi sekarang, waduh, ke bawah lah. Ini udah kelihatan ke bawahnya ya daripada ke atasnya. Skip aja ya. Kalau IMAS ini agak volatil ya. Pergerakannya tuh cukup liar pergerakannya. Cukup liar. Jadi bisa sampai 1200-an itu. Jadi wait and see aja dulu. IMAS gimana yang sudah kebeli ya tergantung Bapak Ibu. Kalau menurut saya koreksi lanjutan buang aja dulu kalau minus tipis. Tapi kalau minusnya sudah terlalu dalam ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya ya. Seperti itu aja untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 240, terkoreksi 4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya IMJS didistribusi. Langsung saja ketika IMJS sudah jebol juga. Jadi skip aja. Nah ini juga kalau Bapak Ibu ada yang ikut trading plan ini ya cut loss. Seperti itu ya. Yaitu bagian dari trading. Jadi kemana arahnya melihat kondisi sekarang. Harga 2022 kayaknya nggak mampu juga nahan. Kemungkinan besar ya. Kalau melihat historinya ini jelek-jeleknya ya. Maksimal turunnya 190-an yang akan diujinya. Kalaupun turun tapi terlalu dalam ya. Kalau diturun ke situ 20% lebih ya, 25 terlalu dalam sih, tapi itu murah ya. Potensi mantulnya kenceng tuh. Kemungkinan besar sih nggak jauh ya. Mudah-mudahan lah 10%-an aja ke 220 nih. Kita lihat lah. Pokoknya kemungkinan besar untuk IMJS itu akan menjadi area bottomnya di area 220 sampai 180. Nah, kemungkinan area ini akan menjadi bottomnya IMJS sebelum rally lagi. Ya, kalau melihat historinya ini pola cup and handle tuh ya sekitaran itulah 180 220 itu area sideways-nya kemungkinan besar untuk IMJS. Seperti itu aja. Langsung saja ke selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1000, terkoreksi 0,99%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MPMX didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. MPMX kayaknya bisa jebol juga nih ya. Kemana arahnya ya? Masih sama 880-900. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Ini kalau itu kan ya 900 950. Nih ya, nggak nyampe 880 ya, offset sedikit ya 880 lah. Tapi kemungkinan besar 900 950 itu. Kemungkinan besar jebol ya 1000-nya. Itu aja untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup terkoreksi 4,62% ke harga 1135. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya GJTL distribusi. Langsung saja ke tekniknya. GJTL belum juga menurut saya jebol. Peluang besar 1000 tuh saat ini ya. Tapi tembus lagi lah kira-kira 1300. Tembus. Tapi ya turun dulu dia buat swing low-nya. Kemungkinan maksimal 1000 ya untuk GJTL. Gitu aja analisanya. Apalagi lagi downtrend seperti ini, jangan tangkap pisau jatuh kecuali Bapak Ibu mau cuan bungkus, tahu tekniknya ya, pakai stop loss kah atau enggak ya silahkan. Tapi seperti itu ya.
Untuk GJTL kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga kelihatan memang koreksi volume kecil. Bisa rebound nggak bisa, tapi nggak jauh kayaknya. Tetap berpeluang ke 1000. Tapi itu kemungkinan bottomnya nanti pas kebetulan ada MA 200 dan setelah itu ya akan rebound kembali. Seperti itu aja untuk GJTL. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 4.950. Menguat 1,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bawah resminya Cepin ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin, wah jebol. Bawah dulu. Kemana kira-kira nih untuk Cepin? Kalau menurut saya bisa jelek-jeleknya sih nggak nyampe 4.200 sih. 4.400, 4.500 itulah. Jadi kalaupun turun nggak jauh lagi, palingan 7%-an. 8 lah, 7-8% itulah. Ya. Jadi seperti itu aja untuk Cepin analisanya. Tapi kalau ditanya harga sekarang murah nggak? Cukup murah untuk Cepin. Dan terlihat juga dari time frame weekly-nya itu lagi sideways. Jadi berpeluang koreksi dulu lah. Koreksi dulu nanti baru naik lagi. Ya sabar-sabar aja dulu lah. Momentumnya tetap akan tembus neckline-nya ini nanti 5.000. 5.500 tuh baru uptrend. Tahun ini peluang besar sih tetap uptrend. Karena Cepin ini sudah turun dalam. Bahkan semenjak 2021 tuh turun terus nih. 20%-an turunannya. Lebih bahkan ya. Tuh 34%. Jadi saatnya lah dia bangkit. Cepin tahun ini. Seperti itu aja untuk Cepin. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Java yang ditutup di harga 1135. Terkoreksi 1,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bawah resminya Java diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Java juga turun dulu lah ya. Jadi belum lah nih. Kalau menurut saya bisa turun sekitaran 7-8% lagi lah ya. Uji supportnya nih 1050. Kemungkinan besar. Memang doji. Bisa rebound nggak? Bisa rebound nih. Tapi bisa jadi pola dead cat bond. Ya kayak gini ya Bapak Ibu. Kalau untuk Java, lihat banda detektor Stockbit juga ada normal akumulasi. Nah, kalau terlihat ada normal akumulasi, big akumulasi seperti ini, Bapak Ibu lihat nih. Ini kan ada support minor nih. Ada neckline double top di sekitaran 1150. Harus di atas itu dia kalau mau aman. Di bawah itu sangat mungkin ke 1050. Gitu aja analisanya. Gimana kalau sudah kebeli? Ya out dulu boleh. Kalau besok dia lanjut koreksi Senin, buang dulu 1%, 2%. Atau ya hold aja nanti sampai sabar waktunya naik. Kemungkinan besar tetap area support nih akan dijaganya 1050 untuk Java. Seperti itu. Langsung saja selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 498 terkoreksi 2,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas mainnya main di distribusi. Langsung saja ke tekniknya main juga. Wah, ini kayaknya sih gagal. Kemungkinan gagal. Kalau ISG koreksi dulu minggu depan, ini gagal pola importer holder ini. Kecuali minggu depan dia bergerak di atas 500. Tapi kalau lanjut koreksi sih gagal. Tapi masih oke nggak? Masih oke main. Cuman likuiditasnya seperti apa nih? Lihat dulu ya. Wah, ini nggak bisa lihat bid over ya. Baru ingat kalau udah tutup market. Ya yang penting ya di atas 500 aman minggu depan. Tapi kalau dia koreksi ya ini jaga support yang harus dijaganya itu 470. Berarti nggak jauh juga turunannya. Paling 5%-an nih. Nah, kalau dikasih di harga 470 nih area menarik Bapak Ibu beli. Cut loss-nya tipis, jebol buang aja udah. Ya harga sekarang kalau cut loss terlalu dalam kan. Mudah-mudahan lah dikasih bawah ya. Atau nanti lihat kalau dia bergerak di atas 500 Bapak Ibu buyback di atas, spec buy di atas juga ya silahkan. Lebih konfirmasi juga dia di atas 500. Gitu aja. Untuk main langsung saja ke selanjutnya. Ada SMGR ini sudah turun dalam juga. Terkoreksi 5,14% ke harga 5.075. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya SMGR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. SMGR turun dalam. Makin dalam turunannya. Tapi udah di level yang kemungkinan besar untuk mantul ada 5.000. Ini kesempatan Bapak Ibu nangkap pisau jatuh. Tapi disclaimer ya. Nangkap pisau jatuh itu hati-hati. Kalau nggak diiris pelan-pelan. Ya sabar menunggu dia sampai rebound lagi. Tapi kemungkinan besar sih 5.000 rebound lah. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Yang terdekat nih. Ini udah terlalu dalam turunannya ya. Harusnya di 5.200 tuh ada pantulan. Tapi ini malah melorot lagi. Jadi kondisi sekarang untuk SMGR berpotensi rebound lah di 5.000 ya. Tapi rebound terbatas.
gimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau beli SMGR saat ini ya. Mestinya 5.000 ada pantulan. Menarik diperhatikan minggu depan SMGR. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 7.650, terkoreksi 6,99%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya INTP di distribusi. Langsung saja ke tarikannya, INTP kena buang juga, nggak tahu nih sentimen apa, saham-saham semen malah jebol ya. Ini juga kalau Bapak Ibu ada tektokin juga ya sebenarnya bisa, cuman nggak jauh ya, spare-nya 8.500 sampai 8.803%-an aja. Habis itu malah cut loss. Jadi kondisi sekarang kalau menurut saya coba hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. 7.500 tuh mestinya sih ada pantulan ya, tapi kita lihatlah nanti. Idealnya ya angka genap aja. Kalau SMGR 5.000, INTP ya dari 8.000 ke 7.000, tunggu di angka genap lagi selanjutnya. Ini menarik, pastinya sih mantul. Paling nggak dikasih 4% atau 3% itu bisa. Coba lihat dulu time frame weekly-nya biar lebih rapat. Gimana sih gambarannya? Kira-kira ada bisa mantul di area mana? Iya ya, 6.800, 7.000 tuh kemungkinan besar bisa mantul. Nih kalau ditarik ya. 6.600 terlalu dalam, dia bisa masih turun. 15 14. Ya ideal lah. Pokoknya area 7.000 tuh menarik lah kalau menurut saya untuk nangkap bisa jatuh, tapi disclaimer ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga ada double top atas ini. Nih, sebenarnya ya itulah daerah 7.000, 6.600 tuh menarik nantinya untuk INTP ya. Kita lihat aja nanti. Tapi cuan bungkus ya, jangan Bapak Ibu berharap habis beli dia rebound V-shape naik puluhan persen, nggak akan apa, potensinya kecil. Jadi kalau bisa bounce dikit, Bapak Ibu bungkus aja, dapat 3% sampai 5%, bungkus dulu. Atau kalau berharap pasang trailing stop, jangan sampai balik BP. Itu aja ya untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 240, terkoreksi 4%. Langsung saja ke tekniknya. SMBR kondisi sekarang kemungkinan sih jebol ada. Kalau melihat histori big cap-nya semen ya, INTP dengan SMGR. Tapi kita lihat aja lah. Menurut saya kalau dia jebol 240-nya mending Bapak Ibu buang dulu aja. Nggak perlu nunggu bawah support sampai 230 baru jebol. Ya, jebol 240, 3% aja koreksi besok tuh. Senin tuh, buang aja. Harus rebound kalau mau bagus di hari Senin itu. Untuk SMBR seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.